Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab kenapa IHSG anjlok lagi dan sampai kapan market ini akan tertekan guys ya. Apakah sudah saatnya kita invest in bad time atau kita lebih baik wait and see? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelum lanjut disclaimer on guys, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys ya. Hari ini untuk saham-saham perbankan ya, big cap perbankan dan juga saham-saham blue chip lainnya rata-rata mengalami koreksi. Seperti BBCA hari ini turun 1,06%, BBRI turun 2,9%, Bank Mandiri turun 4,7%, BBNI turun 4,2% dan BRIS juga anjlok ya 4,4%-an. Nah, saya sudah buatkan ilustrasi buat teman-teman agar lebih mudah memahami ya penyebab kenapa IHSG dan juga market ini tertekan, yaitu akibat ya ketidakstabilan ekonomi yang sedang terjadi guys ya di waktu-waktu ini. Nah, teman-teman juga harus tahu ya bahwa presiden untuk saat ini presiden Amerika maksud saya itu adalah Joe Biden, di mana presiden Joe Biden ini lebih fokus terhadap military warfare atau perang secara militer. Beberapa perang yang didukung ya guys ya, atau diprakarsai oleh Joe Biden ya untuk saat ini adalah perang Israel melawan Palestina dan juga Iran, lalu ada perang Ukraina versus Rusia, dan ketegangan Cina dan Taiwan ini juga ya dilatar belakangi oleh presiden Joe Biden. Sedangkan untuk presiden yang menjabat ya sebelum Joe Biden adalah Donald Trump, di mana Donald Trump lebih fokus terhadap economic warfare atau perang secara ekonomi ya guys ya. Nah, jadi musuh utama dari Donald Trump itu adalah negara yang memiliki ekonomi yang raksasa juga, yaitu adalah negara Cina. Jadi hanya sekedar perang dagang aja antara Amerika Serikat dengan Cina ketika Donald Trump menjabat sebelum Joe Biden. Sedangkan ketika Joe Biden ini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, maka Joe Biden ini lebih fokus terhadap perang yang terjadi yang ibaratnya didukung langsung oleh Amerika Serikat gitu guys ya. Nah, jadi ya kita sebenarnya sedang menunggu ya pemilu Amerika Serikat di 5 November 2024 nanti antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Kira-kira siapa nih yang akan menang guys ya dan akan menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Tentu saja untuk teman-teman investor, baik itu investor kripto dan juga investor saham, lebih memilih Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Kenapa? Karena ketegangan geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi ini kemungkinan akan lebih terjaga gitu guys ya di masa kepemimpinan Donald Trump. Nah, saya sudah buatkan ilustrasinya guys ya, di mana terjadinya perang militer ini mengakibatkan harga minyak panas gitu guys. Harga minyaknya kembali naik karena perangnya juga terjadi di Timur Tengah. Ya, Iran juga sebagai produsen minyak terbesar di dunia ya selain dari negara Timur Tengah lain. Jadi ya ketika terjadi perang militer gitu guys ya di negara penghasil minyak, tentu saja ini menyebabkan harga minyak bisa melambung tinggi. Ya meskipun saham-saham minyak juga bisa naik gitu guys ya, tapi kan secara makroekonomi sebenarnya ini mengakibatkan tingkat inflasi yang juga lebih tinggi gitu guys ya. Ya dimana harga minyaknya naik itu bisa mengerek inflasi ke level yang lebih tinggi. Nah, ketika inflasinya tinggi ini juga akan mengakibatkan suku bunga mengalami kenaikan. Lalu ketika suku bunganya naik, maka ekonomi ini juga akan tertekan gitu guys ya. Nah, IHSG tertekan imbas kenaikan suku bunga. Teman-teman bisa baca beritanya dan ini sangat berkorelasi antara harga minyak yang naik ya. Lalu harga minyak juga mengalami kenaikan dan itu mengerek inflasi. Ketika inflasi tinggi, suku bunganya dinaikkan oleh The Fed dan ya The Fed ketika menaikkan suku bunga ataupun menurunkan suku bunga itu akan melihat tingkat inflasi terlebih dahulu. Jika inflasinya kembali turun gitu guys ya, sampai target The Fed inflasi itu di angka 2%, maka kemungkinan besar The Fed akan memangkas suku bunganya. Akan terjadi Fed rate cut gitu guys ya. Jadi itulah yang sebenarnya kita nantikan ya, kira-kira kapan nih ya The Fed akan memangkas suku bunga. Jawabannya adalah ketika inflasinya perlahan-lahan turun, karena pemangkasan suku bunga itu tidak akan langsung turun dalam gitu guys ya, seperti yang terjadi di saat COVID-19 ya, karena di saat COVID-19 itu dibutuhkan stimulus ekonomi yang cukup besar, maka dari itu suku bunga acuan langsung dihajar habis-habisan gitu ya, langsung dipangkas gitu ya. Tapi untuk saat ini ya, kondisi saat ini The Fed itu melihat gitu guys ya bahwa tingkat inflasi ini pasti akan turun secara perlahan dan
The Fed juga memangkas suku bunganya secara perlahan gitu guys. Tapi teman-teman bisa lihat kemarin apa yang terjadi ketika inflasi Amerika Serikat perlahan-lahan turun, ya maka market itu kembali bergairah. Dan sebaliknya, ketika ada potensi harga minyak naik, potensi inflasi kembali naik, dan di mana kita ya sebagai Indonesia juga mengalami apa ya, defisit kemarin ya, defisit anggaran sebesar 6 miliar US dollar, itu pun menjadi tekanan ekonomi ya untuk Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya guys ya bahwa sektor otomotif ya itu juga tertekan, sektor perbankan juga tertekan gitu guys ya, dan laba bersih Indonesia juga semakin tertekan ya, ekspor kita juga menurun gitu guys ya. Nah, pokoknya ketidakstabilan ekonomi ini menuju ke arah resesi, dan itu adalah hal yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu guys ya. Di mana Presiden Iran ya kemarin, Ibrahim Raisi, juga mengalami kecelakaan pesawat helikopter ya dan wafat gitu guys ya. Di mana para investor dan para analis ini meramal bahwa harga minyak WTI dan Brent oil juga akan mengalami kenaikan, bahkan sampai di angka 82 USD per barrel ya. Teman-teman bisa baca beritanya di bloombergtechnos.com. Lalu korelasinya ya, di mana ketika Presiden Iran tewas ya, Bapak Jokowi berharap tidak ada kenaikan harga minyak. Kenapa? Karena Bapak Jokowi juga khawatir gitu guys ya, bahwa akan terjadi resesi ekonomi yang sebenarnya juga masih mengintai gitu guys. Dan Indonesia ya, dan presiden yang masih menjabat itu Bapak Presiden Jokowi juga ini perlu waspada ya. Kemarin Bank Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga ya dari level 6% menjadi 6,25% ya. Kenapa hal itu dilakukan ya? Karena nilai rupiah kita itu tertekan guys. Dan pastinya ketika terjadi depresiasi ya terhadap nilai tukar rupiah ke dolar, itu juga akan menyebabkan ekonomi kita itu semakin tertekan gitu guys ya, sehingga kita juga mengalami defisit ya sebesar 6 miliar US dollar seperti itu. Ya pokoknya ketika ekonomi turun, pasar saham pasti turun lah ya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk kita bahas ya, dan ini bisa menjadi titik terang ya, ini bisa menjadi apa ya, harapan lah ya untuk kita, dan kita bisa berharap juga terhadap kestabilan ekonomi ya. Kita berharap bahwa ekonomi akan stabil lagi, inflasinya akan turun ya. Kita berharap perang juga berhenti gitu guys ya, ada gencatan senjata lah ya. Nah, kita berharap Palestina ini menjadi ya anggota PBB, sehingga berada dalam naungan PBB ya, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di mana 143 negara sudah setuju Palestina ini menjadi anggota PBB ya, meskipun ada negara tetangga Indonesia yang masih menolak, yaitu Papua Nugini guys ya, dan beberapa negara lain yang juga ternyata masih menolak ya guys ya, Palestina untuk menjadi anggota PBB. Seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera ya, ada 9 negara yang menolak keanggotaan tetap Palestina di PBB, yaitu adalah Papua Nugini, lalu ada Argentina, Republik Ceko, Hungaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Amerika Serikat juga ini menolak ya guys ya, Palestina sebagai anggota PBB. Kenapa mereka menolak ya? Karena mereka kan sedang memerangi Palestina ya, seperti Israel, Amerika itu kan sedang apa ya, sedang gencar-gencarnya ya menaklukkan Palestina, melakukan genosida di Palestina, sehingga mereka menolak ya Palestina menjadi anggota PBB. Itu sebenarnya hal yang masuk akal lah ya, tapi kan kita ya sebagai apa ya, yang mendukung perdamaian, tentu saja kita ingin terjadi perdamaian di seluruh negara. Nah, maka dari itu ya, kita melihat adanya dukungan yang cukup besar terhadap Donald Trump agar menjadi presiden kembali. Nah, lalu ada berita yang juga sebenarnya kita harapkan gitu guys ya, terjadilah ya, kita harapkan terjadi adalah di mana ya kita berharap ICC benar-benar akan menangkap Benjamin Netanyahu dan pimpinan Israel juga ya, petinggi Israel juga ya, beberapa akan ditangkap, dan isunya juga akan ditangkap pimpinan Hamas yang mungkin ini dianggap ya sebagai biang kerok perang yang masih terjadi hingga saat ini dan menyebabkan banyak sekali korban dari warga sipil di Palestina gitu guys ya. Ya kalau misalkan hal ini harus dilakukan ya dilakukan saja ya. Kita berharap hal ini bisa menjadi ya awal dari perdamaian di Palestina dan Israel gitu guys. Jadi dua negara ini ya kita berharap sih agar tidak terjadi peperangan seperti itu ya. Um,
Joe Biden ya tentu saja menolak tuntutan jaksa ICC yang akan menangkap Netanyahu ya. Kembali lagi korelasinya ya di mana Joe Biden ini mendukung perang yang terjadi gitu guys, yang dilakukan oleh Israel, yang dilakukan oleh Ukraina terhadap Rusia, ya yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan juga Iran kemarin gitu guys ya, di mana Joe Biden ini ya masih mendukung Israel sebenarnya gitu ya. Tapi terkait dengan penyerangan terakhir yang dilakukan oleh Israel terhadap Rafah ya, Presiden Joe Biden ini sudah mulai angkat tangan. Kenapa? Karena mungkin ya Joe Biden ini takut dukungannya akan berkurang di pemilu di bulan November nanti gitu guys. Ada ya daftar-daftar yang akan ditangkap oleh ICC gitu guys, dan kita berharap ini terjadi ya seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya. Dan Donald Trump ya kemungkinan bisa saja yang memenangkan hati masyarakat Amerika dan kembali menjadi presiden, sehingga um, apa ya, peperangan yang terjadi gitu guys ya bisa menurun tensinya gitu guys. Jadi tensi peperangannya ya semoga saja bisa menurun ketika nanti Donald Trump ya menjabat kembali sebagai presiden Amerika, dan itu sebenarnya yang kita harapkan. Yang kita rasakan ya ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden ya di tahun sebelumnya ya, sebelum Joe Biden gitu ya, kita merasakan bahwa ketegangan itu ya hanya sebatas perang dagang aja guys, sebatas perang dagang gitu ya antara Amerika dan Cina gitu ya. Mereka itu lebih fokus ya terhadap ekspansi. Jadi Donald Trump itu juga fokus terhadap ekspansinya di negara-negara yang akan mereka apa ya, ekspansi untuk dagang gitu guys ya, bukan untuk perang tentunya ya. Lalu Cina juga sama ya, itu juga agresif ya dalam berekspansi dagang, dalam berekspansi ekonomi ya, dalam berinvestasi ya di negara-negara yang Cina itu targetkan ya. Contohnya kemarin di Indonesia itu kan ada perang dagang sebenarnya, dan sehingga Indonesia ini sampai bingung gitu ya. Indonesia ini mau memihak ke Amerika atau mau lebih berat ke um, Cina gitu ya, sampai banyak sekali atau sering kali dibahas ya oleh Bosman Mardigowowic gitu guys ya, terkait perang dagang Amerika Serikat dan Cina ini. Sebenarnya seru gitu guys ya, lebih seru perang dagang sebenarnya daripada perang militer gitu ya. Nah, ini imbasnya ya terhadap ekonomi kita, ekonomi Indonesia, sehingga pastinya juga akan terpantau ya, akan terlihat lah ya di laba bersih beberapa saham gitu ya. Contohnya saya ambil contoh di sini adalah saham Astra International. Astra International labanya terus tertekan gitu guys ya, akibat kondisi geopolitik yang terus memanas dan kondisi makroekonomi global yang sedang tidak stabil pada kuartal 1 2024 gitu guys ya. Jadi hal ini ya bisa terjadi juga terhadap saham-saham lain yang memiliki apa ya, kerjasama ya dengan luar atau ekspor impor gitu guys ya, pastinya akan sangat tertekan. Nah, beberapa saham yang melakukan ekspor lebih banyak tentu saja akan diuntungkan dari kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Tapi ekonomi Indonesia tentu saja akan tertekan dengan adanya depresiasi tersebut. Maka dari itu sebenarnya ini menjadi bumerang juga untuk kita. Ya, menjadi keuntungan untuk beberapa perusahaan ya yang melakukan ekspor ya lebih banyak, tapi juga menjadi bumerang untuk kita. Ya contohnya gini lah, kita melihat guys ya, tingkat inflasi tinggi ya, suku bunga acuan juga tinggi, suku bunga Indonesia juga tinggi. Ini akan menekan sektor-sektor perbankan, ini akan menekan sektor-sektor pembiayaan, otomotif, dan finance. Tapi di sisi lain dengan meningkatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah ya, dolarnya menguat, ini akan menguntungkan ekspor Indonesia. Tapi pada kenyataannya ekspor Indonesia juga turun. Kenapa? Karena negara-negara importirnya itu juga sebenarnya ekonominya juga sedang tertekan gitu guys ya. Karena kan titik awalnya itu adalah suku bunga acuan The Fed gitu ya. Suku bunga acuan The Fed-nya masih tinggi, otomatis negara-negara lain pun sebenarnya akan tertekan, sehingga ekspor kita ke luar negeri itu juga akan sangat tertekan dan akan menurun tentunya. Nah, inilah yang kita harapkan gitu guys ya. Apa sih yang kita harapkan? Sebenarnya kita mengharapkan The Fed bisa memangkas suku bunganya ya. The Fed bisa memangkas suku bunga ya. Semoga saja nanti di bulan Juni ada kabar yang lebih baik ya dari makroekonomi global. Tapi ya kalau misalnya kita berharap seperti itu, maka ini harus diawali dari inflasi yang turun. Inflasi yang turun itu harus diawali dengan harga minyak yang tidak naik seperti itu guys ya. Dan harga minyak yang tidak naik itu harus diawali dengan perang yang dihentikan. Perang yang dihentikan ya, saya rasa ya, ini menurut pendapat saya,
itu harus diawali dengan menangnya Donald Trump sebagai the next presiden Amerika Serikat. Seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.